الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa menyempatkan diri memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersolat di masjid yang mulia ini. Hari ini kita ingin mengenang perjalanan atau kisah Nabi Muhammad Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang tidak memiliki putra, bahkan di usia yang menginjak senja. Di dalam rumah tangganya yang berpuluh tahun, Nabi Ibrahim belum berkesempatan mendapatkan putra. Hari-harinya diisi dengan puasa, malam harinya diisi dengan doa. Setiap malam tidak berhenti Nabi Ibrahim berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas sholihin. Kita bisa membayangkan seorang yang sudah memasuki usia senja belum mendapatkan putra. Di antara kita barangkali ada tetangga kita atau kawan kita atau bahkan kita sendiri yang pada usia paruh baya belum mendapatkan karunia seorang putra. Ada keresahan, ada kegalauan, ada kegamangan menghadapi hidup. Bagi mereka yang tidak mendapatkan putra, ada kekhawatiran terhadap masa depannya. Bagi orang yang mukmin ada kekhawatiran, ada satu pertanyaan, seandainya aku meninggal dunia, siapakah yang akan meneruskan perjuanganku? Seandainya aku meninggal dunia diwafatkan oleh Allah, siapakah yang akan memanjatkan doa untukku? Bagi Nabi Ibrahim, pertanyaannya, siapakah yang akan melanjutkan risalah kenabian, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Setiap hari Nabi Ibrahim memanjatkan doa berpuluh tahun, hari berganti hari.
Seminggu dinanti, bulan berganti, tahun berjalan, sewindu berlalu, putra itu belum didapatkan juga. Sewindu kemudian juga berganti, tapi putra itu tak kunjung tiba juga. Hingga akhirnya kabar gembira tiba, Hajar melahirkan putra pertama Nabi Ibrahim yang kemudian kita kenal sebagai Nabi Ismail. Nabi Ismail berparas tampan, dipelihara oleh Nabi Ibrahim, dirawat, dididik oleh Nabi Ibrahim dengan sepenuh jiwa, dengan sesungguh-sungguhnya hati. Pada saat menginjak remaja, putra yang sangat dicintainya itu, putra yang tampan rupawan itu, di saat cintanya Nabi Ibrahim memuncak terhadap putranya, melihat putranya tumbuh remaja sebagai seorang yang sangat cerdas, datang perintah yang mengagetkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan perintah melalui mimpi 3 hari berturut-turut. Hari pertama Nabi Ibrahim bermimpi, tetapi karena mimpinya cenderung aneh, Nabi Ibrahim ragu apakah betul mimpinya itu datang dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dari kekuatan gelap, dari jin atau setan. Hari kedua Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Mimpinya seperti mimpi pertama, diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim ingin mengucapkan kalimat itu kepada putranya, ingin menyampaikan kabar mimpinya kepada putranya Nabi Ismail, tetapi lidahnya keluh. Tidak mungkin seorang bapak bisa menyampaikan, wahai anakku, sesungguhnya aku diperintah oleh Tuhanku untuk menyembelihmu. Seorang yang mendambakan putra berpuluh-puluh tahun, kemudian dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala putra yang tampan, diperintah oleh Allah untuk menyembelihnya. Hari kedua berlalu, besoknya Nabi Ibrahim bermimpi lagi, mimpi yang sama, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Akhirnya Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi ini bukan datang dari jin atau setan. Mimpi ini adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu didokumentasikan oleh Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Kata Nabi Ibrahim dengan gemetar menyampaikan kepada putranya. Maka ketika anak itu sampai usia sanggup berusaha atau usia remaja, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Lalu Nabi Ibrahim melanjutkan, fanzur ma tara, maka perhatikanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail yang masih remaja, atas didikan orang tua yang memang hebat, atas ajaran orang tua yang memang beriman, jawaban Nabi Ismail sungguh sangat mengejutkan. Bagi orang yang belum cukup umur, bagi anak yang remaja, biasanya dia akan protes, apa-apaan wahai bapak, masa engkau akan menyembelihku? Tapi Nabi Ismail memberi jawaban yang berbeda. Kata Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shabirin. Wahai bapakku, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah
engkau akan menjumpai diriku sebagai seorang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari kisah itu kita patut merenung, sebenarnya apa tujuan Allah memberikan perintah itu kepada Nabi Ibrahim. Sebenarnya apa tujuan Allah mengisahkan itu di dalam Al-Quran? Apa yang hendak Allah berikan pelajaran kepada kita? Ma'asyiral hadirun rahimakumullah. Kita harus tahu betul bahwa Allah ingin menyampaikan setiap orang akan diuji dengan apa yang dicintainya. Nabi Ibrahim begitu cintanya pada Ismail. Nabi Ibrahim begitu cintanya pada putranya yang diharapkan berpuluh-puluh tahun. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan cinta pada putranya. Apakah cinta pada putranya melebihi cinta kepada Allah? Apakah cinta pada putranya diletakkan dalam bingkai cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu, pada mimbar yang mulia ini, kami ingin mengingatkan pada diri kami sendiri dan pada hadirin yang mulia, hati-hatilah dengan cinta. Karena apa yang kita cintai itu pasti akan berlalu. Apa yang kita cintai itu pasti hanya sementara saja. Sementara cinta kepada Allah adalah abadi. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah. Kita boleh mencintai apapun di dunia ini. Kita boleh mencintai anak kita. Kita boleh mencintai pasangan kita, istri kita, suami kita. Kita bisa mencintai harta kita, boleh mencintai jabatan kita. Tetapi cinta itu harus kita letakkan dalam bingkai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah juga berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak adalah perhiasan dunia. Patut kalau kita memberikan cinta. Tetapi amal yang soleh yang abadi lebih baik dan lebih diharapkan oleh Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu Nabi Ibrahim secinta-cintanya kepada anak keturunannya, Nabi Ibrahim juga berdoa menyisipkan pesan kepada kita agar cinta itu diletakkan dalam bingkai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim kalau berdoa terhadap keturunannya, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku sebagai orang yang menegakkan sholat. Nabi Ibrahim sadar betul bahwa al-baqiyatus sholihat itu jauh lebih utama dibandingkan dengan kecintaan terhadap harta dan putra. Nabi Ibrahim adalah sosok yang berhasil menempatkan cinta terhadap harta dan anak dalam bingkai cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu kana ghaffara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menempatkan cinta kita kepada apapun selain Allah dalam bingkai cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa supaya keturunan kita seperti juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Marilah kita juga berdoa agar setiap menghadapi ujian kita bisa lulus ujian sebagaimana lulusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahana ya ilahana anta maqsudana wa ridauka matlubana. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, subhana man jara wa za'idahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.